Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Harmoni dengan NIM 41224231104116. Kelas K3 Katapang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang dengan judul Manajemen Pelayanan pada bagian administrasi rawat inap anak di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Dengan pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua profil dan sejarah RSKK, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam refleksi diri. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah pasien yang dirawat inap, manajemen pelayanan pada bagian administrasi rawat inap menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi rawat inap sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks ini, magang di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam mengenai manajemen pelayanan pada bagian administrasi rawat inap. Melalui pengalaman langsung di lapangan, praktikan dapat mengamati dan menganalisis berbagai proses yang terjadi serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, magang ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih baik, sehingga dapat mendukung tujuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal. Lalu pembahasan yang kedua yaitu profil dan sejarah RSKK. RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat awal pendiriannya merupakan Balai FKTP. Dengan adanya perkembangan pelayanan dan peningkatan mutu layanan, maka berubah menjadi RSFKRTL. Pada tahun 1994, berubah menjadi Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja dengan pembiayaan dari PT Astek. Lalu berubah lagi menjadi Balai Kesehatan Tenaga Kerja dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat nomor 31 tahun 1997 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Tenaga Kerja. Lalu pada tahun 1999 berubah menjadi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dengan Prop Surat Perintah Gubernur Jawa Barat nomor 593/516 HUK. Lalu pada tahun 2017 berubah menjadi RSUD Kesehatan Kerja dengan Pergub nomor 69 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi cabang dinas dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Lalu pada tahun 2020 berubah menjadi UPTD khusus RSUD Kesehatan Kerja dengan izin operasional nomor 442/0001 IORSN 2/2020 DPMPTSP. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu aktivitas magang. Selama melaksanakan magang di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, praktikan melakukan tugas pada bagian administrasi rawat inap anak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktikan mencatat sensus pasien masuk dan pasien keluar rumah sakit. Tujuannya yaitu memantau jumlah pasien yang dirawat dan yang keluar dari rumah sakit. Dengan data sensus pasien ini dapat membantu manajerial untuk perencanaan layanan kesehatan di masa yang akan datang, pengelolaan kapasitas, serta analisis statistik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam mencatat sensus pasien masuk dan pasien keluar rumah sakit yaitu
Yang pertama, praktikan membuka web sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, klik menu home, lalu klik laporan. Yang ketiga, klik kegiatan RI dan RD. Yang keempat, atur periode awal dan akhir. Dan yang kelima, pilih ruangan rawat inap anak. Lalu selanjutnya akan muncul file PDF. Setelah muncul file PDF seperti ini, praktikan langsung mencatat datanya di buku sensus harian pasien. Lalu yang kedua, praktikan membuat surat keterangan rawat inap pasien. Tujuannya yaitu sebagai bukti resmi mengenai status perawatan pasien di rumah sakit. Surat keterangan rawat inap ini biasanya diperlukan untuk keperluan izin dari pekerjaan ataupun sekolah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam membuat surat keterangan rawat inap pasien yaitu yang pertama, praktikan membuka file surat keterangan rawat inap. Yang kedua, praktikan membuat nomor surat. Lalu yang ketiga, praktikan mengisi data pasien seperti nama pasien, nomor rekam medis, umur pasien, alamat pasien, diagnosa pasien, tanggal masuk pasien, dan tanggal keluar pasien. Lalu yang keempat, print surat, kemudian beri cap rumah sakit, lalu meminta tanda tangan kepala ruangan rawat inap anak. Yang kelima, praktikan memberikan surat keterangan ke keluarga pasien. Lalu yang ketiga, praktikan melakukan pengorderan kartu obat pasien. Tujuannya yaitu memastikan bahwa pasien mendapatkan obat yang tepat sesuai dengan resep dokter. KOP obat ini berfungsi sebagai panduan bagi petugas farmasi dan perawat dalam memberikan obat kepada pasien serta untuk memantau penggunaan obat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam mengorder kartu obat pasien ini, yang pertama, praktikan membuka web SIM RS, lalu ketik nama pasien sesuai KOP yang akan diorder, lalu klik lihat. Yang ketiga, pilih bagian e-resep, lalu pilih bagian depo rawat inap. Yang ketiga, ketik nama obat sesuai KOP. Lalu yang kelima, isi jika ada alergi, pilih jika ada gangguan ginjal, dan pilih jika pasien tersebut sedang menyusui atau tidak. Yang keenam, centang pasien pulang jika mengorder obat pulang, lalu klik kirim order. Yang ketujuh, jika mengorder obat harian, langsung klik kirim order. Yang keempat, praktikan melakukan penginputan layanan tindakan pasien. Tujuannya yaitu agar terpantaunya semua tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien untuk evaluasi dan juga penagihan. Data ini juga penting untuk pengembangan protokol medis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam penginputan layanan tindakan pasien ini, yang pertama, praktikan membuka web SIM RS. Yang kedua, ketik nama pasien yang akan diinput, lalu klik lihat. Yang ketiga, pilih bagian layanan, lalu klik form tindakan. Yang keempat, klik kalender untuk menyesuaikan hari dan jam yang akan diinput. Yang kelima, masukkan nama tindakan seperti visit dokter, injeksi, fisioterapi, nebulizer, oksigen, dan up infus. Lalu klik tanda tambah. Pada bagian tenaga medis, pilih jenis perawat atau dokter, lalu tambahkan nama perawat atau dokter, lalu klik simpan. Lalu yang kelima, praktikan melakukan penginputan tindakan laboratorium dengan tujuan mendeteksi penyakit, penentuan diagnosis, pemantauan perkembangan penyakit, dan juga evaluasi efektivitas pengobatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam penginputan tindakan laboratorium, yang pertama yaitu praktikan membuka web SIM RS, yang kedua ketik nama pasien lalu klik lihat, yang ketiga pilih bagian laboratorium, yang keempat lalu pilih
lab patologi klinik. Yang kelima, masukkan diagnosa pasien. Yang keenam, cari tindakan laboratorium seperti cek urin, cek darah, rutin, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, klik kirim order. Yang keenam, praktikan melakukan penginputan jadwal kontrol pasien. Tujuannya yaitu mengatur dan memantau jadwal kunjungan pasien untuk kontrol lanjutan. Hal ini membantu dalam memastikan pasien mendapatkan perawatan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko komplikasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam penginputan jadwal kontrol pasien. Yang pertama, praktikan membuka web SIM LS. Yang kedua, ketik nama pasien lalu klik lihat. Yang ketiga, pilih bagian rekam medis lalu klik perencanaan. Yang keempat, pilih bagian kontrol, isi tanggal kontrol, jam, ruangan tujuan, tujuan spesialistik, nama dokter sesuai DPJP, lalu tulis keterangan. Dan yang kelima, klik simpan. Lalu yang ketujuh, praktikan melakukan pemfinalan pasien yang diizinkan pulang dengan tujuan memastikan bahwa semua data pasien yang telah dirawat dan diizinkan pulang tercatat dengan benar dalam sistem. Hal ini penting untuk dokumentasi, analisis statistik, dan pengelolaan data pasien. Proses ini juga membantu dalam memudahkan penagihan dan pengelolaan klaim asuransi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam melakukan pemfinalan pasien yang diizinkan pulang. Yang pertama, praktikan membuka web SIM RS, lalu klik nama pasien, lalu klik lihat. Yang ketiga, pilih bagian pasien pulang. Yang keempat, isi data pasien keluar seperti tanggal, jam, cara keluar pasien, keadaan keluar pasien, diagnosa akhir, lalu ketik nama dokter DPJP. Yang kelima yaitu klik simpan. Lalu yang kedelapan, praktikan melakukan pengecekan rekam medis dengan tujuan memastikan berkas rekam medis pasien sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh dokter, perawat, farmasi, dan kepala ruangan rawat inap anak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam melakukan pengecekan rekam medis pasien ini, yang pertama, praktikan mengecek kembali formulir-formulir pada rekam medis pasien. Yang kedua, jika formulir masih ada yang belum ditandatangan oleh dokter, kepala ruangan, perawat, maupun farmasi, maka akan ditandai. Yang kesembilan, praktikan melakukan scan rekam medis pasien untuk klaim BPJS dengan tujuan mengonversi dokumen fisik menjadi format digital yang nantinya format digital ini diperlukan untuk klaim BPJS. Adapun berkas yang perlu di-scan adalah surat eligibilitas peserta, resume medis, surat pengantar rawat inap, kriteria triase, hasil laboratorium, hasil USG, hasil ronsen, laporan operasi, dan juga elektrokardiografi. Yang ke-10, praktikan melakukan penyerahan rekam medis ke medical record dengan tujuan menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan dalam menyerahkan rekam medis ke medical record, yang pertama yaitu praktikan membuka file spreadsheet pengembalian berkas ke RM. Yang kedua, isi kolom data seperti tanggal, nomor rekam medis, nama pasien, jam pengembalian, nama yang menyerahkan dan yang menerima rekam medis. Dan yang ketiga lalu di print. Yang ke-11, praktikan membacakan SOP pelayanan rawat inap. Praktikan ditugaskan untuk membacakan SOP pelayanan rawat inap setiap pergantian shift pagi ke siang kepada perawat.
dengan tujuan memastikan semua perawat memahami dengan jelas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan sesuai prosedur pelayanan rawat inap. Lalu yang ke-12, praktikan melakukan pengecekan linen dan alat kesehatan. Praktikan ditugaskan untuk mengecek jumlah dan jenis linen, serta mengecek jumlah, jenis, dan keadaan alat kesehatan. Lalu selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu pembahasan di sini ada kendala yang dihadapi praktikan selama magang. Yang pertama itu verifikasi dokter dan kelengkapan pada berkas pasien. Keterlambatan dalam proses verifikasi, tanda tangan perawat atau formulir dari unit lain yang belum lengkap, ini berimbas pada tertundanya pengembalian rekam medis pasien ke medical record. Sesuai SOP alur berkas rekam medis rawat inap, maksimal pengembalian rekam medis yaitu 2x24 jam. Tetapi pada kenyataannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Lalu cara mengatasi kendala ini yaitu melakukan digitalisasi berkas medis atau dengan melibatkan lebih banyak tenaga medis dalam proses verifikasi dan kelengkapan berkas pasien, serta meningkatkan kesadaran para petugas untuk segera melengkapi berkas pasien. Lalu kendala yang kedua yaitu data billing pasien untuk kepentingan klaim BPJS belum terupload di RSKK Cloud. Billing pasien tidak ada atau belum diupload di RSKK Cloud oleh petugas kasir. Hal ini mengakibatkan tertundanya penguploadan data pasien untuk klaim BPJS dan praktikan harus mengecek secara berkala billing pasien di RSKK Cloud. Lalu cara mengatasi kendala ini yaitu harus melakukan peningkatan kesadaran petugas untuk segera mengupload billing pasien di RSKK Cloud agar kelengkapan data pasien BPJS dapat segera diupload di RSKK Cloud dan dapat segera diklaim. Lalu kendala yang ketiga yaitu sering terjadinya linen yang hilang atau perbedaan jumlah pengembalian linen bersih dan linen kotor. Perbedaan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih seringkali menjadi sumber masalah dalam pengelolaan laundry terhadap tiap unit. Sering terjadinya linen yang hilang dalam proses pencucian dan distribusi sehingga menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu operasional. Lalu cara mengatasi kendala ini, praktikan mencoba membuat data pengembalian linen kotor dan linen bersih menggunakan Google Formulir melalui barcode. Seperti ini. Setelah berjalan sebulan dan data sudah direkap, praktikan menemukan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih yang tidak sama atau tidak balance. Kemudian, agar lebih mempermudah merekap datanya, praktikan membuatkan kembali format baru di spreadsheet melalui barcode. Seperti ini. Dengan menggunakan sistem baru ini, perekapan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih lebih mudah untuk dijumlahkan dan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih balance. Lalu kendala yang keempat yaitu sistem pencatatan peminjaman alat kesehatan masih manual. Buku catatan manual rentan terhadap kerusakan fisik seperti robek atau hilang. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya bukti data jika ada alat kesehatan yang belum dikembalikan. Lalu cara mengatasi kendala ini, praktikan mencoba membuat sistem peminjaman alat kesehatan menggunakan spreadsheet melalui barcode agar memudahkan para peminjam untuk mengisi data, serta meminimalisir ketika data manual hilang atau rusak. Tampilan barcode-nya seperti ini. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu pembahasan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Selama masa magang di bagian administrasi rawat inap anak,
Di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan yang ada telah berjalan dengan cukup baik. Sistem pencatatan medis yang terkomputerisasi dan prosedur pelayanan yang terstandarisasi telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Berdasarkan hasil observasi selama magang, praktikan memberikan saran untuk membuat jadwal harian untuk dokter agar dapat memverifikasi rekam medis pasien secara tepat waktu, melakukan pemantauan berkala terhadap waktu pengembalian rekam medis, dan evaluasi kinerja staf agar mendukung kelancaran pekerjaan administratif. Disarankan juga untuk mengimplementasikan beberapa perbaikan dalam manajemen pelayanan administrasi rawat inap, penerapan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Untuk petugas bagian linen setiap unit, diharapkan lebih aware kepada pengembalian linen kotor dan linen bersih agar tidak terjadinya linen yang hilang, dan alangkah baiknya mengisi data yang sudah dibuat oleh praktikan agar tercatat dengan rapih dan jika terjadi kehilangan dapat diketahui. Sama halnya dengan peminjaman alat kesehatan, setiap peminjam sebaiknya mengisi data yang sudah dibuat oleh praktikan agar mudah mengetahui dan melacak jika terjadi kehilangan alat kesehatan. Lalu pembahasan yang keenam yaitu refleksi diri. Selama magang di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, praktikan belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, lalu praktikan belajar mengasah ketelitian, belajar manajemen waktu, tanggung jawab, kerja tim, serta problem solving. Mungkin sekian presentasi yang dapat praktikan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.